Perkenalkan, aku Fiona Anthony, istrinya Dion Wiyoko. Kalau saya sih sejauh ini sih fokusnya itu sih Iya. struggle. Jadi banyak banget kayak, oh lahirnya di Singapura, oh lahirnya di Jakarta, kayak so many ini ya Iya. misleading information gitu kan. Lumayan Nah kalau kita boleh tahu, aku tuh pernah cerita juga di podcast temen ya. Jadi kalau misalkan diceritain tuh sebenarnya mungkin kalau Dion ceritanya kan lumayan berliku banget gitu. Aku tuh ngerasa begitu ada anak, boom, Wah. kayak waduh, kita dikasih anak itu yang kayak, dan karakternya memang yang bukan berarti aku di backpack maksudnya mau jadi brand yang lempar-lempar simple kayak lempar resepi gitu. Itu maksudnya semua tuh you can have it gitu. Maksudnya kamu bisa beli di sini. Mau coba nggak ya sih? boleh Makan yuk. yuk. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me to motivate me to make a better video. Halo teman-teman DO, hari ini aku kedatangan tamu, istri dari seorang aktor terkemuka. Tapi hari ini kita nggak cuma bahas dari satu sisi aja ya, tapi dari seorang individualnya, as a mom, as a wife, as an entrepreneur juga. So please welcome istri asli dari Jonathan. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, aku Fiona Anthony, istrinya Dion Wiyoko. I'm a mom, I'm a baker, I'm an entrepreneur. Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol lah ya Iya ceritanya. betul. Nah tadi kita sempat ngomong nih kalau Fiona ini kan istri aslinya Jonathan ya, Istri asli, istri iya betul, aslinya istri asli. slash Dion Wiyoko gitu. Nah yang aku pengen tahu nih, the big question yang aku kepengen tanya langsung, gimana sih jadi istrinya Dion Wiyoko itu? Gimana ya? Kalau ditanya sih sebenarnya kalau aku personal sih rasanya sama aja sih ya, kayak maksudnya kayak dari sisi kita sebagai istri, sebagai figur perempuan, apapun profesi suami kita kan kita akan berusaha jadi supporter terbaik lah untuk suami kita gitu. Kalau saya sih rasanya sih kalau ditanya sih ya Sama aja gitu sama aja ya? sih kayak ya lebih bagaimana, menjadi figur istri gitu yang bisa, men-support suami saya, jadi ibu yang baik untuk anak. Kalau saya sih sejauh ini sih fokusnya itu Itu sih ya? struggle, hari ke harinya lebih ke situ Jadi sih nggak ada jujur. something special yang kayaknya kita orang yang nggak ngerti nih, nggak pernah, on the same shoes kayak Fiona, Mmm, kelihatannya beda banget nih kira-kira jadi istrinya mungkin seorang aktor gitu. mungkin kalau ditanya mungkin lebih detail, kayak mungkin ditanya detailnya seperti apa, mungkin akan ada bedanya pasti. Tapi kalau saya sendiri, I don't know, I don't really like comparing myself to others or comparing people Oke. gitu. Karena aku percaya kayak setiap orang tuh pasti unik ya, kayak punya panggilannya sendiri-sendiri lah, atau kayak pasti punya mimpinya sendiri-sendiri. Jadi kayak aku mikirnya, kalau mungkin ditanya detail iya pasti ada, tapi apa ya kalau bedanya? Pasti beda lah ya, kayak misalkan ditanya kadang tuh suami kita beda profesi aja pasti beda banget dinamikanya. Tapi in general sih aku nggak merasa gimana banget ya. Mungkin perlu dipancing nih Gitu kayak ya? bedanya Oke, apa let's go gitu. kita pancing teman-teman. Aku pengen tahu kalau mau dipancing ini berarti kita harus tahu track record-nya dari belakang banget nih Oke. ceritanya kan. Nah, boleh tahu nggak Fiona, ceritanya Mhm, Fiona ini background-nya seperti apa sih? Iya, ceritanya. jadi kalau boleh share ya teman-teman ya. Kan I'm doing my homework ya. Gua ChatGPT, gua Wikipedia itu banyak banget Udah ChatGPT. Oke. misleading. Aku nggak pernah loh kayak, Google yourself gitu. iya, heeh. Really? I Google myself tapi belum cobain ChatGPT. Oke. Heeh. So, aku udah lakuin Oke ya. oke, jadi apa resultnya? Jadi banyak banget kayak, oh lahirnya di Singapura, oh lahirnya di Jakarta. Mhm. Kayak so many ini ya Iya, misleading information gitu kan. lumayan Nah, kalau kita boleh tahu Fiona as individual heeh. gitu. Ceritanya lahirnya di mana, historinya seperti apa sih gitu. Jadi aku tuh pernah cerita juga di podcast temen ya, jadi kalau misalkan diceritain tuh sebenarnya cerita hidupku tuh mungkin kalau Dion ceritanya, kan lumayan berliku banget gitu, Ya. aku tuh ngerasa lumayan lurus dan lumayan basic gitu. Jadi memang aku tuh lahir di Malang, jadi memang keluarga besarku dan Dion juga keluarga besar dari Jawa Timur gitu. Orang tuaku sampai sekarang juga masih di Lumajang. Oke. Jadi aku lahir di Malang tapi besar di Lumajang, kemudian sekolah di Surabaya, kuliahnya di Petra,
kemudian, memang kerja 5 tahun di Singapura, jadi mungkin ada yang mislead nulisnya lahir di Singapura Iya. atau apa mungkin ya karena itu gitu, jadi nggak 100% salah. Jadi tapi memang waktu itu cuman kerja di Singapura, setelah itu ketemu Dion, udah deh nikah, up to Oke. present time sampai sekarang. Jadi Jadi kan bener-bener yang lumayan linear gini? kan gitu ya, tapi ya memang kalau di-breakdown yang namanya orang kehidupan pasti ada aja. Iya, Tapi memang sebenarnya it's quite simple, lumayan oke. simple gitu. Jadi memang dari ya keluarga yang basic ya, kayak aku punya adik 2 gitu. Oke. Orang tua aku sampai sekarang masih di Lumajang. Adikku ada 1 bantu di Backpack, 1, he is a doctor, dia sekarang di UK gitu sama istrinya. Ya udah. Simple sebenarnya ya? Iya iya, Oke. sebenarnya itu ceritanya. Nah, menarik nih, boleh ceritain nggak, Fiona? Aku Mhm. penasaran jadi seorang pramugari itu seperti apa? Dulu ya, jujur ya, aku tuh pengen jadi pramugari. Oh iya, Yes, kepingin, tapi aduh. nggak kesampaian gitu. Oke oke. Karena dulu kan kelihatannya, wih cantik, terus kamu Heeh heeh. kemana-mana gitu. Heeh. Actually it's not that Heeh. rainbow and butterfly Iya kan, pasti iya ya, semua kan? pekerjaan sih gitu sih Ya ya. seharusnya ya, Heeh cuman heeh. kelihatannya kan cantik-cantik nih Mmm, semuanya, mhm mhm. rapi-rapi, bisa Mhm. keliling dunia Mhm gitu. mhm. Pengalaman jadi pramugari kayak apa nih? Nah jadi, waktu itu tuh aku bener-bener kayak nggak ada mimpi untuk jadi Mhm, pramugari. Jadi waktu itu kuliah di Petra, kemudian kebetulan ada kayak seniorku lah gitu, dia duluan, masuk ke SQ mhm, gitu. Kemudian dia ceritalah ke kita, "Ini loh, apa, SQ lagi buka rekrutmen, requirements-nya ini," gitu. Terus aku mikir, "Kayaknya coba aja deh, kok kayaknya bisa ya," gitu. mmm, Jadi bener-bener kayak iseng nyoba karena dikasih tahu kayak, ini tuh akan jadi benchmark yang bagus, akan jadi kayak stepping iya, stones yang bagus karena bisa kerja di, this is like more than multinational, this is a iya, global brand, it's like a global big company gitu. Di mana kamu pasti bisa belajar gitu. Kalau misalkan kamu, let's say kamu nggak suka gitu, dia bilang, at least kamu punya experience mmm, yang, nggak ternilai gitu. Jadi aku cobalah waktu itu, masuk. Jadi wow, lumayan agak lurus gitu ya, kayak ceritanya agak kelihatannya kayak agak nggak seru gitu, kayak memang masuk aja gitu, kayak first try, bener-bener kayak beginner luck, masuk, ya udah gitu. oh Tapi wow, sempet sih waktu itu, karena memang ada masanya Singapura itu agak kesulitan memproses, visa kerja, sempet sih nunggu kayak hampir 6 bulan lebih gitu. Tapi karena mereka sempat udah info dengan jelas kayak, "Kita akan berangkatin kamu," mmm, kayak gitu. Jadi setelah rekrutmen selesai ya, jadi mmm, kayak tes-tesnya selesai, gitu dia bilang, "Kamu tunggu ya," gitu. Itu sempat sih kayak mikir kayak, dikabarin nggak ya atau wah, apa. Tapi ya udah sih waktu itu tuh, selesai timing-nya pas banget. Jadi bener-bener kayak mungkin ya Tuhan kasih, jalannya itu kali ya gitu. But I was not that religious, that time. Jadi waktu itu namanya umur segitu iya, ya, baru lulus kuliah kayak mikir kayak, "Oh ya udahlah tunggu aja." Jadi kayak gitu, oke, ternyata ya udah, berangkat ke Singapura, mulailah gitu di umur berapa ya berarti itu? 20, kayak 21 deh, kayak aku tuh kuliah 17, 21, ya jadi 21, 22 gitu. Mulai kerja pertama di Singapura, I think it's quite a lot ya mmm, waktu itu. Tapi karena semua sistemnya itu memang rapi, bagus, aku ngerasa lumayan, I felt very safe gitu. Jadi, belajar banyak sih, mmm, banyak banget itu dalam 5 tahun itu. Memang kalau ditanya perasaannya gimana, itu tuh jauh banget sih ya kalau dari ya mungkin mungkin kayak karena selalu ada, point of view yang berbeda dari orang yang melihat dan kita yang menjalani gitu. Waktu kita menjalani sih jadi pramugari sih, yeah, like what you say, there's so much more than, the pretty look and then just, traveling around the world. Karena memang dalam pekerjaannya sendiri kan memang culture-nya iya, juga, ya namanya beda negara, culture-nya beda gitu. Kemudian ada company culture yang kita harus ikutin, kemudian ada jet lag, kemudian iya, ada fatigue, kecapean juga, dan ada juga ya pasti, challenge dari kayak day to day ya, kayak kecil-kecilnya dalam kerjaannya juga, kayak kita ketemu orang, eee, iya, multinational. Karena mungkin kalau di total kan pramugari tuh nggak tahu kita tuh ketemu orang totalnya berapa berapa ya, wah, iya, gitu. Tapi dari situ aku juga belajar ternyata aku tuh memang orangnya lumayan ekstrovert. Jadi aku mmm, tuh tipe memang hari ke hari itu emang harus ketemu orang gitu, kayak ngobrol gitu. Dari situ tuh
Aku bisa kayak ibaratnya memang orang ekstrovert tuh kayak dapat energi gitu ya. Oke. Jadi ternyata memang pekerjaan itu mungkin bisa dibilang mungkin bukan bagian dari mimpi di awal, Mmm, tapi memang ternyata tuh memang, aku mungkin lumayan cocok gitu untuk jadi pramugari itu. Jadi kurang lebih sih kayak gitu sih. kalau boleh cerita nggak enaknya nih, Nggak gimana? enaknya. Selama kerja gitu kan kalau kita cerita Mhm. bagus-bagusnya gitu kan, Mhm mhm. kepingin tahu sih supaya teman-teman ya siapa tahu yang ada Mhm. kepingin jadi pramugari supaya mereka melek gitu, it's not as pretty as you thought teman-teman, Heeh. jeleknya yang paling kamu rasa, "Aduh gila ini kerjaan susah banget," itu apa? Kalau sebenarnya kalau ngomong in general ya, pramugari itu nggak enaknya itu sebenarnya menurutku, itu yang bener-bener, besar banget, ibaratnya resikonya sebenarnya ke fisik, ke fisik kita. Tapi memang waktu itu kan aku mulainya di usia yang muda ya, Mmm, maksudnya di early 20s. I didn't really feel it that time. Tapi kan namanya, kesehatan itu kan, menurutku investasi. mhm, Maksudnya yang kita build, jangka panjang gitu. Tapi, ya nggak masalah sih karena memang mungkin waktu itu mulainya lebih awal, tapi maksudku kalau ditanya, yang paling bagian nggak enaknya menurutku sebenarnya di sisi kesehatannya. mmm, Dibilang nggak sehat banget enggak, iya tapi memang gimana ya, kan kita, memang jam tidur kan kebolak-balik iya tergantung kita landing di mana, kemudian jam kerja. iya, Kalau misal waktu di SQ, waktu itu jujur aja pekerjaannya tuh is very very physical. oke, Jadi kayak memang kan, SQ is a very well known iya, airlines dan mereka sangat, mengutamakan kayak kenyamanan mmm, passengers in so many factors mulai dari kayak ground, kemudian dia on board the flight itu kita yang take care kan oke, ibaratnya. iya, Kalau misalkan selama di, ground itu ground staff. Jadi ibaratnya kalau oke, udah di pesawat tuh it's all full on us. Jadi kalau misalkan dikasih tahu misal flight time-nya 4,5 jam gitu, atau bahkan kayak flight time misalkan ke Eropa 13 jam, itu tuh tanggung full. jawab kalian semua, Iya, jadi maksudnya tuh selain itu kalau misalkan, ini cuman FYI aja ya, kalau panjang cut aja. iya, Tapi untuk info aja, jadi kayak kalau misalkan flight time-nya misal masih medium, medium tuh maksudnya selama masih di bawah kayak 6, 7 jam, itu tuh nonstop. Jadi maksudnya ya udah kita nonstop bekerja dan nonstop oke, berdiri. berdiri terus, emang Iya. nggak boleh duduk? Boleh, pasti boleh duduk. Tapi Iya, kan kalau misalkan ada call bell ting tong gitu, terus siapa yang iya, berdiri kan? Iya pasti kita take turn. Tapi untuk, to be very honest di satu cabin gitu, ratio dari satu cabin crew itu kalau misalkan di ekonomi nih ya, ngomong di ekonomi, itu satu cabin crew tuh serving 10 sampai 15 orang. mmm, Gitu. Jadi kayak maksudku kalau aku bilang nggak enaknya gimana, lebih ke physical sih sebenarnya. Kemudian nyampe, kalau nggak kan ada orang yang susah tidur ya, iya, kalau nggak bisa well rested, nggak bisa wind down easily, biasanya, akan pasti ganggu kayak pola tidurnya, yang pasti akan interrupting kemana mana gitu. mmm, Sama satu lagi kalau misal selain fisik sih menurutku itu adalah menurutku waktu itu kenapa dan akhirnya terus aku, quit dan juga aku ngerasa cukup tuh adalah loneliness-nya ya, kayak ngerasa lonely. Karena aku ngerasa kayak waktu itu di Singapura, it was not my home. iya, Jadi maksudnya kan kayak my home is actually in Indonesia gitu kan, keluarga semua di Indonesia. Dibilang nggak punya temen, punya, pasti. Tapi, ya itu tadi dengan jadwal yang seperti iya, itu ya kan, karena, waktu terbang di SQ kita tuh terbang ngikutin roster. mmm, Roster tuh gimana, tiap kali terbang kita ketemu orang tuh beda. mhm, Nah kemudian misal pun kita punya temen, akhirnya teman kita juga terbang, kita terbang. jadwalnya, Iya, jadi itu tadi. Jadi, karena, apa ya, pola sosialisasinya tuh lebih seperti itu, gitu. Jadi kayaknya aku ngerasa kayak, aku nggak punya hubungan yang bener-bener dalam gitu mhm, ya sama iya, orang, gitu. cuman hi bye gitu ya? Bener, sampai kayak to the limit waktu itu tuh aku ngerasa kayak kayak udah maksudnya this is not right, karena kayak aku ngerasa kayak, gila aku tuh kayak ngerasa, aku nih harusnya sangat bersyukur ya, kayak hampir setiap bulan tuh ada kalanya tuh aku bisa ke London, itu kan Mmm, gila banget ya, kayak maksudnya during that iya time, mimpinya terus ngerasa kayak, orang-orang, wah anak fresh graduate iya, gitu kan, ngerasa kayak, kayak with my own, I mean with my own, money kayak kayak nggak ada support dari siapapun, aku tuh bisa sendiri kayak ke sini, kayak aku bisa ngelakuin apapun yang aku mau. Tapi di sisi itu aku ngerasa kayak I'm very lonely, kayak ngerasa kayak di situ kayak, aku jalan tuh cuman kayak sendiri terus gitu.
Karena aku ngerasa, aku sebenarnya pengen kayak sharing sama Iya. seseorang gitu kan. Kayak maksudnya, at least dari trip itu tuh bisa pulang ke seseorang yang aku sayang, ke keluarga Iya, yang aku sayang. Nah dari situ aku ngerasa kayak, "Aduh kayaknya aku cukup deh," oke. gitu. Makanya dari situ aku ngerasa aku pengen ketemu seseorang, pengen kayak punya family sendiri, ya itu makanya kemudian setelah quit aku nikah, kayak Oke. gitu. Nah, apakah ketemu Dionnya ini waktu di atas pesawat? Enggak, Oh, enggak. cepet enggak. Ketemunya gimana nih? Gimana? Orang tuh banyak yang ngira kayak gitu ya, kenanya tuh Kayak klise ya, film-film gitu kan ya? terlalu indah ya. Hidup saya lurus tapi tidak seindah itu gitu. Jadi waktu itu jadi ceritanya waktu itu pasti, ingat ada Twitter kan, ya Oke, Twitter masih ada lah ya sampai sekarang ini iya, meskipun namanya ganti ya. Twitter, Instagram. Instagram, pas, back then tuh nggak kayak se-massive sekarang. sekarang, Jadi waktu itu kan masih yang kayak orangnya kurang lebih ya kita mungkin tahu gitu. Jadi kayak kayak, waktu itu tuh pakai Instagram dan Twitter. Jadi ada common friends-ku, inner circle-ku tuh follow Dion. Waktu itu kan aku udah di, Singapura. Mhm, Jadi aku jujur waktu awal tuh aku kurang tahu gitu ya Dion itu siapa. oke. Aku waktu itu kayak rough guess aja. Jadi aku ngerasa kayak, oh mungkin dia seseorang ya, kayak mungkin antara seniman, fotografer, atau kayak public figure lah, tapi aku Oke. nggak terlalu detail dia ini, sebagai apa gitu. Tapi karena temanku follow terus kayak kayak aku scroll down, kayaknya, apa namanya, kayak lucu ya, maksudnya foto-fotonya, kemudian interest-nya kok kayaknya unik gitu, aku follow lah. Nah, mungkin, karena dari situ saling follow, tapi nggak terlalu cepet ya. Jadi waktu kayak prosesnya kayak santai aja ya, kayak gimana ya kita kenal orang dari sosial media gitu ya waktu itu. Oke. Jadi kan kayak agak-agak kayak, ya udahlah ya kenal nggak yang gimana banget, tapi memang takes time. Ternyata, ada kesempatan waktu itu Dion ke Singapura, Mmm. syuting film Mary Riana, jadi ceritanya Oh, waktu itu. iya. Waktu itu pun tuh nggak maksa, kayak dia tuh sempat ngajakin, "Kamu kalau di Singapura ketemu gitu, ketemu yuk," gitu. Karena setelah sekian lama kayak cuman WhatsApp pun kayak enggak waktu itu. Mmm, Jadi bener-bener yang cuman DM, kayak Instagram aja? not so much juga. Juga dia kayak lebih banyak kan di komen ya, cuman Oke. jadi bener-bener yang kayak kita berdua mungkin di tipe yang ambil aman ya waktu itu, kayak mikir kayak orang Ah, nggak kenal gitu mungkin. iya. Jadi mah kayak mau coba aja ketemu gitu, pas di Singapura, karena rosternya pramugari kan Mmm, nggak nentu ya, dan aku bukan tipe yang aku sampai mau ganti roster demi ketemu stranger gitu. iya. Jodoh mungkin ya. Nah jadi waktu itu ketemu lumayan cepet sih, dari situ akhirnya ya udah kayak orang normal aja pacaran ya, tapi meskipun waktu itu pacarannya akhirnya long distance, Mmm. gitu. Jadi long distance-nya karena kamu belum selesai sama SQ ya? Pengennya terus setelah itu kan, aku kan di poin yang sebenarnya tuh waktu itu tuh udah kayak kepingin quit sebenarnya, Iya, karena aku ngerasa yang tadi aku bilang kayak ada lonely, kayak ngerasa aku cukup mungkin udah iya. jalan-jalan. Ternyata Dionnya belum siap nikah. Iya. "Mana sih Bapak?" Gitu. Jadi dia waktu itu tuh belum siap nikah, akhirnya ya udah kita pacaran dulu, sampai akhirnya aku tuh, total pacaran sama dia nikah tuh 3 tahun lah 3 waktu tahun, itu. tapi sempat Iya, LDR berapa lama nih? lumayan tuh 2,5 ya, jadi kayak 2,5? setengah tahunnya terakhir tuh aku udah pulang gitu, terus, fokus prepare buat wedding, terus ya udah kita nikah waktu itu, Oke. gitu. Berarti selama pacaran ini kita bisa bilang banyak LDR-nya ketemunya disempet-sempetin gitu ya? Iya, itu effort banget sih. Oh, Jadi waktu itu tuh kayak, makanya aku ngerasa kayak buat teman-teman kemarin waktu itu sempet nanya, ada berapa yang nanya kalau LDR tuh kayak gimana, aku bilang sih aku saranin harus punya komitmen iya. ya dan timeline gitu, karena ketika menjalani itu pasti sangat capek dan melelahkan. Jadi Iya. ketika kita punya timeline, jadi kita tahu paling nggak something, that we can, hope for, kita bisa look up ke timeline itu. Maksudnya kayak misal waktu itu pun aku juga nggak segila itu ya, Iya. kayak langsung, "Ayo nikah," "Ayo gitu. enggak sih. "Lu kapan nikahin gua?" Gitu. Jelas saya kayak waktu itu tuh kayak mungkin kayak jalan kayak setengah tahun gitu ya mungkin ya. Itu tuh kita waktu itu jadi kayak back and forth. Jadi kayak Oke. aku ngatur kayak tiap kali kalau aku libur gitu, ada jadwal itu bukan libur yang kayak dikira kayak cuti gitu ya, bisa Mhm. kayak naruh, enggak. Jadi kayak, kalau pramugari setelah long flight, kayak misalkan long flight tuh yang misalkan tuh yang lebih dari 10 jam, kayak ke Eropa gitu, kita tuh ada off-nya tuh lumayan tuh kayak 3 hari Oh, gitu. oke. Jadi aku nyampe nyampe Singapura tuh pagi, aku langsung catch flight ke Jakarta, Oh, stay di sini belain 2 malam, banget. itu capek banget. Ini Jadi balik kayak lagi, kerja lagi, bener. waduh. Nah, jadi harus gitu capek ya. Iya. Nah, kemudian, sama sama juga kayak waktu itu awal,
gantian tuh. Jadi kayak Mmm. Dion, oke kalau bulan ini udah aku yang ke Jakarta, Dion Oke. balik ke sana. Tapi makanya ngejalaninnya itu capek. Nah, tapi makanya, kita punya timeline, dari setelah itu ya untungnya gitu ya, ketemunya mungkin udah jodoh dan Mmm, Dionnya juga, niatnya juga serius. ya. Jadi kita LDR tuh kayak 2,5 tahun itu sih, Mmm. gitu. Berarti effort banget since kamunya juga yang tadi kamu bilang rosternya jadwalnya nggak fix, Mhm. Dio-nya as an artist, Iya, aktor nah juga jadwalnya nggak bisa kita atur kan? nah jadi makanya waktu itu kayak ketika kita udah makin serius, jadi kita ngerti Kak, oh we are on the same page, kayak kita pengen makin serius. Nah waktu itu, akhirnya makin jarang lah Dion ke Singapura. Oke. Karena kan aku ngerasa kayak, oh oke, kayak maksudnya aku udah ngerasa kayak kita mau serius Mmm, ya gitu. Jadi kan kita tahu kayak pasti, dia akan jadi kepala keluarga tuh ya. ceritanya. It's better for him to keep, his job secure gitu. Jadi makanya kayak aku yang ngalah lah ceritanya karena Mmm, anyway I will, let go, this job this job anyway. anyway Ya. gitu. Jadi makanya kayak aku ngerasa waktu itu ngalah, ibaratnya ngalah gitu kan ke Mhm. Dion. Ya udah akhirnya aku yang lebih sering ke Jakarta, makin Oke. lelah lah jadi kayak aduh aku tuh kalau inget waktu itu tuh kayak bener-bener yang kayak aku diajak ke mana gitu ya, kayak seharian mobile, aku bisa kayak excuse myself, aku tidur di mobil, kayak gitu. Capek memang, gitu. Jadi memang ya, itulah ya, jadi dibilang memang kayaknya tuh ceritanya tuh lurus gitu, cuman memang ya di tengah tuh kalau orang ngerasa makanya ngelihatnya kayak kok enak gitu ya, sebenarnya Enggak sama juga sama ya, aja sih, sama aja heeh. ya. Pasti banyak yang harus diperjuangkan gitu dan, karena kita udah komit gitu berdua, ya udah kayak gimana Mmm. jalanin aja gitu. Ada ini nggak Fiona, Mmm, aku kurang tahu kalau di Indonesia ya. Kalau yang mhm. aku tahu dulu di Taiwan itu ataupun Asian ya, Mhm, actor or actress mmm. kalau misalnya punya pacar tuh harus sembunyi-sembunyi. Gitu? Nah, dulu kamu gitu nggak? Masa sih ya? Tapi Jangan waktu sampai itu ketahuan fansnya, jangan sampai oh ketahuan paparazzi gitu nggak? enggak lah, kan kayak maksudnya kayak eee, aku kalau ngelihat juga, aduh aku tuh lumayan baru di dunia maksudnya kan aku tidak merasa tuh aku nggak berkecimpung di dunia showbiz gitu ya, Mmm, tapi suamiku di situ, ya. mungkin aku tahu sedikit-sedikit gitu kan. Kalau aku lihat sih, kalau dari sisinya Dion sendiri sih aku bersyukur kayak nggak harus seperti itu gitu ya, aku Mmm, bisa cukup menjalani apa ya, kehidupanku, mungkin berkeluarga atau mungkin dari awal sama Dion, menurutku cukup normal oke. ya heeh. Jadi nggak perlu yang sembunyi-sembunyi kayak gimana. Cuman waktu awal, sama ya kayak orang pacaran biasa kita nggak mau terlalu banyak Kelihatan di mana-mana heeh, gitu karena kan, ya. cuman mikirnya kayak waktu itu, iya nggak ya, lanjut Iya, nggak ya? heeh. Itu aja sih waktu Oke. itu. Jadi semuanya kita normal aja gitu. Mungkin Yes, quite normal. kerasanya normal mungkin karena di Mmm, depan kamera, di luar kamera sama aja orangnya gitu ya. Maksudnya you guys have orangnya. nothing to hide, Iya jadi sih. ya kerasanya normal aja gitu ya. I think so. Soalnya kayaknya Oke. sama aja ya, karena kita ngerasa, puji Tuhan gitu ya, syukurnya gitu ya, kita tuh ketemu brand gitu kan, Mhm, kayak mungkin Dion dengan, Ecovax, dengan Tineco juga. Kita lumayan, bersyukur kita bekerja dengan orang misal tim manajemennya Dion, dengan Sulung gitu, dengan brand-brand kita lumayan selektif, maksudnya selektif itu apa, kita memilih yang punya visi yang sama mmm, gitu, yang mungkin kita lihat, mungkin value-nya sama juga dengan keluarga kita. Jadi kita nggak perlu ya itu tadi ya, nggak mmm, perlu ada brand, image tertentu yang harus kita keep up yang memang mungkin yang beda banget sama kita mmm, hariannya. Ya, mungkin oke. kayak gitu ya, Jadi heeh, kerasanya bisa dibilang. nggak kerasa nggak normal, kerasanya normal aja, Benar nggak benar. capek juga, because Heeh you guys heeh. just living ya udah Iya sama iya aja iya, gitu ya. betul sih, betul, bisa I dibilang gitu sih. see. Tapi memang, kalau ditarik lagi memang karena kayak kita tiap kali misalkan, Dion juga bilang misalkan mau, di-pitching oleh brand tertentu gitu ya, mau ada, eee, jangka panjang, apa itu ya, partnership gitu dengan siapapun gitu, dengan brand apapun, biasanya sih kita ngobrol bareng gitu, Jadi as a family. discussion ini kalian diskusi Mhm. berdua? Pastinya, kan masuknya biasanya pasti lewat sulung gitu ya, lewat Oke. manajernya Dion gitu, pasti lewat situ dulu. Kemudian, Mmm, orang kedua yang pasti dikasih tahu tuh pasti aku oke. gitu. Karena kita tuh mau ngobrol karena kita ngerasa kalau di keluarga kita, ya memang sih kayak Dion itu kepala keluarga gitu ya, Mmm, tapi kan kita semua satu kesatuan gitu. mmm, Kayak, aku ngerasa aku istri juga, tapi aku jadi kayak, supporter utamanya dia ya lah. Karena ngerasa kayak ya itu tadi, kayak kalau misalkan brand-nya kita cocok gitu ya. kan, eee
Dion akan, pastinya akan kerja banyak di situ, waktunya tersita di situ, ya might as well, sisanya gitu istilahnya semuanya yang di rumah I will take care of it, jadi kayak gitu. Berarti apakah termasuk, Dion mau main film sore nih, Mhm. itu diskusi dulu sama Fiona, gue Eee, ditawarin film ini seru tapi minusnya ini plusnya gitu? oh, kalau misalkan kayak sore, Iya, karena kan kita udah kenal Yandi, oke, sutradaranya iya, kan udah cukup lama gitu. Dan sore itu aduh itu it's a dear apa ya, kayak, project yang memang very very close to our heart. Karena sore waktu pertama dibikin web series-nya iya. itu, kan itu memang waktu aduh tuh udah lama banget waktu kita masih pacaran. Oh berarti udah Heeh. berapa Jadi tahun bener-bener waktu berarti? pacaran, jadi waktu masih terbang, inget banget. Jadi waktu itu sampai janjian ketemu Dion, waktu Dion itu setelah itu propose aku di Italy juga, karena kan syutingnya dulu di Italy. Oh yang web Heeh, series-nya? gitu. Jadi kayak Mumpung maksudnya tuh gitu maksudnya? heeh, jadi kayak selama itu, jadi kayak kalau sore karena jadi kalau sore mah ngobrolnya udah tinggal kayak, "Aku mau ini sore mau dibikin film loh," udah langsung gitu. Oke, karena Tapi udah kalau ini ya. tapi anytime kalau misalkan brand baru gitu, misal ada yang lagi pitching dia pasti ngobrol gitu. Ya kita aku sih sebagai, istri gitu, aku juga selalu bilang ke teman-temanku, kita doain lah, maksudnya Mmm, kalau misalkan ada yang lagi pitching itu biasanya aku doain lah kayak maksudnya, eee, kalau misalkan, brand-nya bagus dan maksudnya, value-nya sama dengan kita, semoga kita tuh bisa kayak punya partnership tuh yang mmm, mutualism lah. Jadi iya, maksudnya tuh, nggak cuman kita, apa namanya, dapat berkat, tapi kita juga harus bisa, jadi berkat juga buat audiensnya brand-nya, juga untuk brand-nya. Jadi ya kita doainnya kayak gitulah, maksudnya kayak Dion selalu mungkin ceritanya tuh selain maksudnya secara teknis, akan tahu kayak, oh pastilah kalau misalkan nambah brand kan pasti menambah kesibukan lah iya, gimana pun, iya, dalam rutinitas itu pasti. Jadi kan aku kan punya heads up sedikit lah kayak, oh akan jadi lebih sibuk mhm, gitu. Misal mau nambah film iya. juga gitu, dan di sisi lain ya itu kita bantu doain lah gitu. Pernah ini nggak Fiona, "Jangan banyak-banyak, suamiku," gitu kan, "please di rumah sama anak," gitu? Puji Tuhan banget ya sampai jangan banyak-banyak ya. Kalau sampai dibilang jangan banyak-banyak itu, mungkin kata-katanya aja sih yang beda. Kayak maksudnya, ngerasanya kayak mungkin kalau misal ada yang maksudnya yang mungkin kita nggak kenal atau Mmm, mungkin bener-bener yang baru gitu, brand baru atau mungkin sesuatu yang sangat baru tawarannya, mungkin film yang mhm, bener-bener belum pernah dikerjain sebelumnya gitu. Ya palingan aku cuman I will only dig deeper sih, cuman nanyain dia aja. Karena kan kadang gimana ya, kadang yang iya, tahu kita lebih banyak tuh mungkin kadang tuh pasangan ya dan orang yang betul, terdekat ya. betul, Kan aku biasanya cuma nanyain lebih dalam, kayak nanyain. Jadi aku tanyain aja tuh kayak, ya kayak ask all those silly questions kayak nanya, "Oh gitu, jadi misalkan film nanti syutingnya di mana? Kayak filmnya apa?" Jadi kayak aku cuman kayak pengen make sure kayak, ya udah kalau misalkan kamu terima, mmm, make sure tahu responsibility-nya iya, apa. Misalkan banyak syutingnya malam tuh, berarti kan harus ninggal aku, ninggal iya, anak. Jadi kan kita ngobrolin lebih ke kayak gitu sih, mmm, gitu. jadi ini bener-bener work as a team ya, kalian Iya, berdua ya? iya banget sih. Jadi kalau udah dipikir-pikir kayak, kita tuh nggak pernah yang sampai dari awal tuh, kita tuh nggak yang tipe kayak duduk kayak, "Kita nanti harus gini gini." Tapi memang iya ketika udah di-sum up sih kayaknya iya sih. Oke, apa komunikasinya berarti ya? Iya sih, Cara itu ya ngomongnya kita gitu, selalu belajar untuk apa ya, keep the communication open dan masih terus belajar lah dari mmm. teman-teman juga gitu. Oke. Nah, Mhm, kalau boleh tahu nih Fiona, mhm, terakhir kali aku kan ketemu Dion ya, heeh, terus habis itu Dion bilang, "Oh ya sempat kita waktu pandemi mhm. ke Bali." Heeh, Heeh di Bali heeh, berapa lama gitu kan, kalau nggak salah heeh ya. Terus, heeh, eee, Fionanya bersih-bersih, Dionnya ini sebenarnya juga ikut bersih-bersih gitu kan. heeh heeh, Memang role-nya si Dion ini sebagai suami tuh memang se-hands on itukah? heeh. Dion itu sebenarnya di rumah, dia itu bapak rumah tangga. Oke, bapak rumah tangga Jadi banget sebenarnya. jadi dia lumayan bapak rumah tangga sih, kecuali Oke, kalau dia lagi sibuk gitu. oke. Jadi kayak, dia lumayan hands on, he's Mmm. quite handy gitu, in a way kayak suka bercocok tanam. Oh bercocok Jadi tanam? waktu Covid dia tuh tipe Oh, tahu kan ada golongan hidroponik tertentu itu yang ya? suka mendadak kayak, suka cocok tanam, Iya, dia ada. yang suka itu. Kemudian nih dia lumayan suka Oh, sih kayak, exploring all those cleaning stuff, makanya iya. cocok sih. Ecovac ini kok, ya. Beneran. Jadi, Ecovacs ini aku di rumah pun kayak aku tuh nggak gitu, aku lumayan aduh sama gadget tuh aku lumayan,
gitu, kayak aku agak bingung. Yang lebih tahu dan explore gimana caranya Dion sih. Dion ya? Jadi dia quite handy di situ gitu. Jadi kalau pembagian tugas di rumah apa ya? Aku pastilah manage kayak the entire Mmm, household, semua ibu rumah tangga sama, kayak maksudnya belanjanya apa, makannya apa, iya gitu. Cuman kayak Dion, Dion lumayan banyak hands on memang mmm. kalau misalkan ditanya kayak gitu. Berarti cocok ya, saya caranya Hmm? bener nih. Iya, iya banget. Jadi dia tuh bapak Oke. rumah tangga di rumah sebenarnya. Nah, kalau sama anak gimana? Apakah Dion juga hands on juga? Iya. Gantiin popok, bikinin susu, mandiin gitu? Jadi kalau pernah jadi Dion itu, ya mungkin kayak, ya gimana pun dia dulu masa kecilnya sampai sekarang kan Ya. itu membentuk seorang Dion yang sekarang gitu. Jadi mungkin adalah satu sisi dari seorang Dion ini yang dia bilang tuh kayak dia mungkin merasa kayak, mungkin di saat itu dia, belum punya figur orang Ya. tua yang mungkin dikatakan ideal lah gitu kan, karena ideal, kata-kata ideal tuh kan tiap orang bisa beda Beda-beda, ya. Mungkin menurut dia tidak ideal dan dia tuh ngerasa bilang ke aku sih pengen pengen kayak jadi figur bapak yang baik gitu loh dan Mmm, makanya mungkin ya itu ya, pengen jadi figur bapak dan suami yang baik gitulah, iya, dia. Jadi dia lumayan, banyak apa, bantu juga sih dalam, parenting, day to day Gigi juga gitu. Meskipun, ya sampai kalau pas eksekusinya aku ngerasa kayaknya, "Oh nggak perlu," gitu ya mungkin aku mmm, kasih tahu kayak gitu. Tapi dari kecil sih ganti popok ya nggak sering banget sih gitu. Tapi kalau dalam parenting sih kita bisa bilang dia lumayan banyak involve dan mmm, banyak pengen tahu meskipun mungkin dia kayak bukan tipe yang dia suka cari kalau aku itu iya, lumayan sangat suka research, suka cari tahu, suka oke, baca gitu, suka nonton apa ya, kalau aku tuh nontonnya bukan bukan nonton film sih, kayak lebih kayak apa ya, kayak cari tahu lah gitu dari mungkin dari, digital source atau mungkin dari yang book source. Kayak gimana cara parenting atau kayak what's happening around the world now, dan aku suka share ke Dion. oke. Nah, untuk implementasinya di rumah dia sih, aduh kayak kalau bisa sih dia 100% hands on sih, dia pengen banget kayak ya itu tadi, karena dia pengen jadi figur. Yang dulu dia belum pernah punya ya? Mungkin, iya, Oke, ya that's what he said. Jadi kayak dia pengen lah maksudnya kayak ngasih semua orang tua, aku rasa pengen iya, jadi dan apa ya, ngasih yang terbaik lah untuk anaknya. mmm. Nah, Mmm, once kalian punya Gigi nih, mhm. apakah ada dinamika yang berubah nih antara suami istri? Oh, wah itu gila banget sih. Jadi kayak orang bilang kayak, hidup tuh berubah banget setelah ada Yes, anak. beneran ya? Jungkir balik. Itu bener Beneran. banget. Jadi kalau kayak waktu sebelum ada Gigi tuh, hidup kita tuh bisa dibilang super super zen, kayak bener-bener zen, Oke, kayak apapun tuh kayak, ya udah di rumah itu kayak bener-bener kayak yang tipe yang bener-bener sepi, rumahnya mmm, kayak semuanya, mungkin semuanya rapi, rapi nggak banyak barang, kayak bener-bener kayak ya itulah kayak mungkin kayak rumah di majalah lah iya kayak gitu, iya. pokoknya kayak gitu. Begitu ada anak, boom, kayak Wah, waduh, kita dikasih anak itu yang kayak dan karakternya memang yang, memang Gigi itu kan karakternya memang very outgoing, very iya, outspoken, kayak energi levelnya tinggi, kayak ya tipe anak di usia yang di usia, mmm, apa ya segitu ya? heeh, di usia 4 tahun, di usia toddler gitu. Dia kayak anak pada umumnya aja. Jadi kayak kita sih kayak kemarin, bener-bener kayak roller coaster banget sih sejak Mmm, ada anak gitu dan kita bersyukurnya tuh kita didekatkan gitu ya, dikenalkan dengan komunitas kayak teman-teman gitu, iya, yang banyak kita bisa, saling tukar pikiran, terus kita juga banyak belajar lah dari mereka. Dan pastinya tuh kayak kita sambil, dari situ kita juga tahu kayak, oh kita tuh ternyata berubah ya iya, sejak, ada anak ini gitu, ada hal-hal tertentu yang memang hilang gitu, tapi mungkin kita ngerasa kayak kayak quality time sebagai suami istri, dan, misalkan kayak date night kayak gitu-gitu tuh ternyata penting dan mmm, kita harus punya itu dan kita harus make time. Itu sih yang sejauh ini tuh kita ngerasa kayak, oh iya itu tuh sesuatu yang hilang tapi memang kita harus punya lagi sekarang, mmm, ya memang, yang memang cukup harus diusahakan gitu iya. ya, tapi memang penting gitu. Jadi ya pasti berubah banget sih dinamikanya Nggak gitu. kayak yang dulu ya, say go, just go gitu ya? Betul, jadi Sekarang kayak harus sekarang pun mikir. kalau kayak misalkan pergi pun, kayak dulu tuh kita kayak kalau misalkan jalan-jalan, kita tipenya tuh memang kedua-duanya tuh memang lumayan suka explore, Oke, kita lumayan suka travel, karena memang keduanya kayak tadi itu kayak kalau aku tuh tipe yang, aku suka lihat dan ke tempat baru, aku tuh suka kayak ngerasa kayak, wah kayak feeling inspired, kayak bener-bener kayak
ke tempat baru tuh ngelihat, aduh ada yang baru apa ya, kok dunia ini tuh beda gitu. Maksudnya kayak, bukan dunia ini beda, kayak negara ini tuh beda sama negara, kita sendiri, kayak apa ya yang di sini tuh maksudnya tuh, kita nggak punya, kemudian apa yang maksudnya kita punya di sini nggak ada, kayak gitu. Aku tuh tipe yang lumayan brainy banget gitu, orangnya kayak suka mikir dari situ kok. Tapi dari situ aku juga ngerasa kayak pulang tuh juga ngerasa happy, inspired, feel content. Sama dengan Dion sih sebenarnya. Jadi kayak dulu tuh kita kayak gitu tuh as simple as kita tuh bisa pergi tuh nggak ada kayak jadwal gitu loh. Ya udah kita Pulangnya explore kapan nggak aja. tahu gitu? Oh enggak, kita nggak segila itu sih. Jadi kayak bener-bener yang kayak ada lah kita set kayak berangkat pulang Oke. mau kemana, stay berapa malam gitu, di mana, iya. Tapi setelah itu tuh kayak kita daily kayak kita bener-bener cuman jalan. Bener-bener yang bisa kalau Dion tuh memang lumayan into nature, scenery, dia lebih ke human interest kayak ngeliat apa adanya gitu. Kita tuh bener-bener yang bisa dulu itu nggak ngapa-ngapain, Dion tuh nungguin sunset. Diem nungguin sunset, Iya, nggak heeh. kemana-mana Jadi gitu kayak ya? ya memang hidup tuh kayak the world revolves around you tuh kayak kemudian filmnya sore itu jadi yang kayak yang Wah, ya cocok banget. iya bisa dibilang yang kayak jadi dulu tuh bener-bener bisa kayak kita tuh se-free maksudnya kan belum ada anak Ya, ya. Bener-bener cuma nungguin sunset lah atau kadang dia bangun duluan gitu, ngeliatin ngeliatin sunrise. sunrise. Sekarang Oke, begitu ada anak sih waduh beda ya? banyak sih yang, harus dipikirin. Tapi memang gimana pun ya pengalaman kita travel sebelum ada anak itu Ya. banyak banget membantu. Jadi kayak sekarang paling nggak tuh kita nggak nol gitu ya, Hmm. kayak ke destinasi baru, maksudnya tuh kita bisa ke tempat yang sama, misalkan ke negara yang sama, kita udah tahu lah Ya. gitu, kayak maksudnya triknya harus kayak gimana dengan bawa anak. Meskipun tetap selalu akan banyak ya hal-hal yang nggak Kejutan-kejutannya, iya. ya, tapi ya kita cukup happy sih dengan maksudnya itu dengan dinamika, sebelum dan sesudah sekarang ada anak, itu semuanya tuh cukup meskipun ya tetap sangat-sangat challenging gitu, Mmm, tapi kita bersyukur kayak maksudnya tuh banyak sih yang dari, masa sebelum kita ada Gigi tuh lumayan membantu sih sekarang ketika kita jadi parent mmm. gitu. Nah, kalau kita bilang Fiona sama Dion nih as a parent ya, boundaries kalian tentang sosial media sama anak gimana? Oh, sosial media, kita itu sebenarnya jadi gini, kayak dari kecil kita itu, lumayan strict ke Gigi untuk screen time Oke. gitu kan. Jadi in general sebelum kita masuk ke sosial media. Karena waktu itu aku tuh cuman belajar bukannya aku nggak belajar terlalu rumit lah ya kayak sosial media kayak gimana-gimana ataupun aku ngerasa kayak waktu baby dulu aku baca, aku tuh lumayan tipe yang lumayan textbook gitu. Oke. Aku baca, aku ngelihat gitu lihat dari beberapa penelitian gitu kan, kalau ternyata bayi itu ya nggak butuh screen gitu Mmm, kan. It's, overstimulating gitu mhm. for baby in general. Bahkan bayi itu kayak dari 0 sampai 4 aja kan kalau buku-bukunya kan kita kasih tuh yang black and white Iya, gitu ya. iya. Maksudnya, jadi kan kayak apalagi kita kasih gambar bergerak gitu. Jadi waktu itu tuh concern-ku cuman ke situ. Kemudian sambil Gigi makin besar, aku ngerasa yang kayak, kita tuh nggak butuh gitu. Mmm, Kayak maksudnya itu buat apa? Waktu itu tuh ngerasanya gitu kayak jadi aku tuh bukannya yang kayak anti screen juga mmm, gitu. Karena juga aku ngeliat teman-teman tiap keluarga kan beda gitu. iya. Ada teman yang pakai screen juga let it be gitu. Maksudnya itu pilihan mereka dan aku Nggak nggak nge-judge nge-judge gitu ya. ya? Maksudku kayak who am I to judge gitu ya. Cuman aku kalau ditanya kayak, "Emang Gigi nggak nonton?" Aku bilang, "Enggak." Kalau Mmm, ditanya, "Kenapa?" Ya memang dari kecil ya itu tadi aku ngerasa kayak kita nggak butuh gitu. Kayak oke. butuhnya buat apa? Keadaan nggak kita kasih. Nah, kemudian adalah sekarang kayak dia udah makin gede gitu ya, ngelihat temennya nonton mungkin dia pengen nonton tuh Ikut gitu ya? kan. Kita kasih. Nah, ternyata setelah kita coba kita kasih pun anaknya tuh nggak enjoy gitu. Mmm, Jadi kayak maksudnya kita coba kasih beberapa pilihan nonton gitu misalkan. Dia ada tuh yang suka tuh, Peppa Pig ya, dia iya, suka. Tapi kan habis ya iya. lama-lama gitu. Nah, kemudian kan akhirnya ya udah terus ketika kita coba offer opsi yang lain, ternyata susah buat dia menemukan Mmm, karena, mungkin menurut dia kayak agak menurut aku, kayak mungkin overstimulating. Kita kan memang reguler ke psikolog juga gitu. Nah, kita ngerasa agak overstimulating, kemudian psikolog kita juga membenarkan dan memang nggak ada kebutuhan di situ, jadi ya udah kita nggak terlalu kasih gitu maksudnya, mmm, karena memang anaknya juga nggak mau. iya. Nah, jadi kalau ditanya balik ke pertanyaan lagi tadi sosial media,
Kita santai aja sih. Mmm, Kayak maksudnya kayak misal pastilah kita nggak bisa avoid kayak tiap hari kita nge-scroll sosial media di depan anak kan, itu udah iya, pasti. Gimana pun kan kita hidup juga, pekerjaannya mostly di situ gitu kan. Kita juga teman-teman, sosialisasi semuanya di situ. Dia akan nanya gitu mmm, dan dia akan mungkin ngelihat yang kita lihat gitu. Tapi ya udah gitu, maksudnya kita pun juga akhirnya memfilter dari situ, kita pun juga mengurangi, kita tahu kalau mmm, lagi ada anak, anak, kalau nggak kepingin anak minta, mmm, ya jangan pegang. kontrolnya di kita gitu ya? Heeh, lumayan sih akhirnya kita juga lumayan sacrifice, jadi yang kayak, biar Gigi juga nggak nanya yang aneh-aneh gitu ya, ya sebenarnya nggak apa-apa nanya. Kalau aku tuh sama teman-teman selalu ngomongnya tuh, choose your own repot gitu, kamu Iya, mau repot yang mana gitu. iya, Mau repot jelasin panjang lebar nanti anak tanya ini itu, ya kamu jawab iya, gitu, kamu mau yang itu, atau, kalau kita setengah-setengah sih, kita kalau lagi males jelasin, ya udah kita nggak kita nggak jelasin? kita nggak nonton. Oh, nggak nonton aja Nggak gitu ya? nonton, Oke, karena kalau udah nonton harus jelasin kan akhirnya. iya, Kadang aku at some point mungkin aku ada capek kayak pengen bengong nonton gitu, akhirnya nonton kan. mmm, Akhirnya tapi mungkin nonton aku YouTube gitu, mungkin YouTube blogger-blogger yang makan gitu, Jiji nonton, ngikutin ya? ngikut aja gitu. Tapi akhirnya karena cuma nonton orang makan ya dia Taunya itu gitu ya, iya gitu. pertanyaannya seputar itu gitu. Sebenarnya itu aja sih Oke, dan kita sendiri juga lumayan mikir kayak, kalau konsumsi waktunya iya, gitu ya kita batasin karena mungkin kita ngeliat sesimpel kayak kalau anaknya udah kelihatan matanya udah droopy, mulai kayak ngantuk yang ya? ya kita sih tahu kalau batasan anak umur segitu kurang lebih berapa menit, kayak maksudnya sehari setengah jam, ya udah sih gitu aja Mmm, sih. tapi kalau dari sisi ini, kita mengekspos anak kita ke sosial media. Mhm Nah, mhm. menurut Fiona gimana? Kan ada Mhm tuh beberapa orang yang mhm. nggak mau nih expose anak Mmm. sendiri di media, ada yang sampai Mmm. di-abuse tuh, ada yang sampai kayak gitu kan. Mhm Nah, mhm. where's the bottom line, where's the balance yang Mmm. kamu rasa still okay, still not okay untuk Mmm. Gigi hadir di sosial media kamu dan Dion gitu? Mhm. Kalau aku tuh, sama Dion dari Gigi lahir aja kita tuh bikin sosmednya dia gitu Oke, kan, meskipun ya pasti dia nggak bisa pakai ya. Kita pakai itu tuh sebagai, lebih kayak sebagai album keluarga sih, kayak oke, maksudnya kita pengen ya siapa tahu Instagram tuh masih masih maksudnya trending atau masih ada sampai nanti dia gede, dia bisa scroll down the memory line gitu. mmm, Kayak lebih jadiin album digital sih lebih untuk kalau Instagram. Kita mungkin bisa dibilang ambil dari sisi fun-nya ya oke, gitu. Dengan kalau misalkan bottom line-nya apa ditanya, kita nggak mau, intinya bottom line-nya kita nggak mau ngatur dia gitu. mmm, Maksudnya gini kayak, kalau kita kan misalkan udah dewasa gini kan kita bisa memilih tuh, ya, ya kan? Kita dengan, bisa memilih kayak, "Oke aku mau tampil gitu di sosial media." Misalkan orang pun kan udah bisa milih tuh, aku mau private iya, aja, mau jadi public figure kah, atau mungkin ya cuman kayak silent aja. Nah, dia kan belum bisa milih gitu tuh. Nah, jadi kita mikir yang kayak ketika dia belum bisa memilih, ya jangan paksa dia untuk ngelakuin sesuatu yang ngikutin maunya kita. For oke, example nih, kalau misalkan aku misal ngerasa kayak kalau untuk anakku ya gitu, aku ngerasa kayak aku nggak pengen kayak nyuruh dia, Gigi kamu review barang ini ya." Nah, mmm, kalau aku, sama Dion tuh gitu kayak, lebih ke situ sih. Jadi kayak sesuatu yang memang itu belum dia bisa pilih, belum dia bisa kontrol, karena dia kan nggak tahu harus ya masih umur segitu gitu ya, oke, responsibility-nya apa, kemudian ada consequences apa to follow, kayak gitu-gitu. Aku lebih ke situ sih. Dan kemudian ya pastinya itu kayak kita akan berkomitmen untuk menunda lah sebisanya untuk nggak expose dia ke sosial media sampai ya usia rekomendasinya berapa sih kalau bisa 17 tahun mmm, mungkin kita akan coba, apa ya, stretch sejauh itu sih, oke, sejauh ini plan-nya. Tapi ya nanti along the way seperti apa ya we will see how it goes. Tapi memang, kalau dari kita tuh concern-nya lebih ke situ itu, oke. gitu. Nah, untuk secara privacy nih, Mmm. Fiona, ini kan sekarang kita bisa bilang, Dion public figure. Orang tahu Mhm. Dion, tahu Fiona, tahu Iya, Gigi gitu. pasti, heeh. Gimana, kamu pernah terganggu nggak sih privasinya atau tiba-tiba Mmm. orang out of nowhere ngefoto minta apa, kamu nggak merasa terganggu Mmm. atau Ada gimana? lah, tapi, itu kayak kecil banget Oke, sih dari sekian banyak, apa tuh namanya, kemungkinan yang udah pernah kita ya, jalanin. Karena kita ngerasanya kita bisa menyikapi itu dari sisi lain gitu, kayak misal kita memilih misal untuk liburan gitu ya, atau mmm, misalkan sesimpel mau ke mana gitu, apalagi kalau udah bawa iya, anak gitu, kita mungkin pilih mungkin yang, off season, maksudnya yang mmm, lebih, sepi gitu ya, heeh, yang lebih sepi, pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan sih, mmm, tapi nggak apa-apa, kita maksudnya memilih itu, jadi maksudnya yang lebih sepi, yang, nyaman, lebih nyaman untuk kita. Misal kita liburan kan kadang beda-beda, mhm, objektif ya, kayak iya, kali ini mungkin pengen rileks, bener-bener kayak kepingin kayak nggak diganggu gitu,
ya udah jadi harus pilih mungkin off season, terus mungkin destinasinya yang nggak terlalu turis, katakanlah seperti itu. Nah kalau misalkan, sampai keganggu banget syukur sih nggak Nggak sampai sampai yang ya? gimana ya gitu, kayak nggak sampai experience yang sampai aku ditanya aja mungkin agak nggak inget Nggak gitu. inget ya? Jadi ya ada lah pasti kecil-kecil tapi nggak sampai yang Mengganggu kayak banget ya? mhm, Nah, tapi aku penasaran, Gigi kalau misalnya kelihatan posternya sore gitu, mhm. dia tahu nggak sih papa dia itu aktor gitu, Tahu, "Ini kenapa heeh. papa punya istri lain mama?" Gitu. Kayak gitu Iya nggak? iya. Itu tuh lucunya tuh gini, jadi kan karena mungkin, dia nggak nonton, jadi dia tuh nggak tahu ceritanya ya, Oke. gitu. Nah, kita itu sesimpel yang kayak Dion pun kalau misalkan dia, ada project tertentu, ya meskipun ya aku tuh nggak ketemu langsung sama kayak pemainnya on set Mmm, atau kayak gimana, dulu banget sih kayak sebelum aku, punya kerjaan sendiri gitu. Masih gitu kadang tuh, ke setnya dia, dikenalin secara in person gitu mmm, ya. Nah kalau sekarang tuh mungkin hanya dikasih tahu gitu sama Dion, "Nanti aku tuh mainnya sama ini loh," gitu. mmm, Misalkan sutradaranya ini, lawan mainnya ini, misalkan ada adegan yang mungkin, agak intim, agak deket kayak gitu, dia akan apa ya, kayak minta izin dulu lah gitu, oke. ngobrol dulu atau kayak gimana gitu. Sama halnya kayak ke Gigi sih sebenarnya, tapi Mmm, ya bukan ceritain yang kayak iya, Gigi bawa eksplisit in banget a gitu enggak way, ya? jadi mungkin kayak misalkan kayak gitu kenalnya misalkan kayak di sore gitu kayak, "Jiji ini anti Sheila," Mmm, gitu. Jadi akhirnya Jiji tuh kenalnya kayak, "Oh ini teman kerjanya papa, papa oh, nih," gitu, terus, "Ini Uncle Yandi," jadi gitu. Jadi dia lihat poster, "Ini papa sama anti Sheila." Jadi pertanyaannya tuh khas anak sih masih yang oke, bukan yang kayak, "Kok istrinya" dia kan nggak nonton oke, gitu. Dia nggak nonton sih, jadi mungkin pertanyaannya beda kali ya gitu. oke. Jadi dia nanyanya gitu sih. Cuman dia tahu tuh kalau papanya aktor gitu, kalau Oke. ditanya, "Papanya apa?" Dulu jawabnya artis ya, terus tanya, "Artis tuh apa sih?" Bilang gitu, "Aktor lah," bilangnya, "Papa aktor," Oke, tapi dia gitu. tahu aktor itu apa, kerjanya ngapain, dia udah ngertiin ya Tahu, konsep in a simple way ya, jadi oke. kayak main film ya gitu, dia Mmm, taunya simple lah gitu. jelasinnya kayak waktu Cici ini ya, Heeh. jualan kardus, rumah kardus itu ya, "This is like your role play Cici," gitu ya, Iya, jadi gitu. kayak kita jelasin ke dia kayak memang umur segitu kan memang curiosity-nya kan Iya tinggi tinggi, banget. iya, Tapi memang kita jelasinnya in a simple way lah, in a way, 4 years old can actually understand and mhm, absorb, itu aja. oke, sip sip. Nah next nih aku pengen tanya tentang yang di depan kita nih, karena aku udah kepingin Waduh, banget sebenarnya, ini coba alasan aja sebenarnya. Boleh jelasin nggak ini Fiona? Ini projeknya Fiona, brand-nya iya, Fiona? heeh, jadi kayak, aduh thank you, ini sih tadi aku bawain tuh bener-bener cuman buat ya Oke, enjoy aja sebenarnya, kayak ini tuh salah satu, best selling, kita. Jadi, Backpack is actually kayak, anak-anakku yang anak-anak satunya lagi gitu mmm, ya, kayak kalau aku punya anak ada anak bulu, ada anak heeh, manusia, ini anakku yang lain gitu, yang lahir dari ya kalau disebut ini passion project nih passion mmm, project-ku dari awal. Jadi waktu dulu, keluar dari SQ aku bilang ke Dion kayak, "Aku mau ngerjain sesuatu ah," gitu. Jadi aku kayak nggak kepingin, doing nothing gitu, pengennya aku tuh ngelakuin sesuatu yang aku suka. Nah salah satunya itu ya akhirnya aku decide untuk, punya brand sendiri, punya backpack gitu. Berangkat dari kayak hobi sih, kita tuh hobi kita berdua tuh dari keluarga foodie ya. mmm, Keluarga besar yang bener-bener suka makan, tapi jujur memang keluarga kita tuh sukanya masak gitu, oke, awalnya. Nah kemudian aku tuh, explore lebih lanjut, waktu itu terbang juga ada kesempatan untuk ambil baking class di luar, oh, dan aku ngerasa kayak, "Wah ini ternyata tuh aku tuh suka," gitu, dan aku mungkin kayaknya bisa bawa pulang dan do something about it, mmm, lahirlah si backpack ini, gitu. Tahun ini tuh backpack udah tahun ke-7 oh udah tahun sih. ke-7, Iya, meskipun oh, kemarin selama pandemi tuh ya sempat lumayan iya ya, mmm, maksudnya dibilang semua struggle pasti, kayak kita tuh nggak terlalu akhirnya tuh punya room to grow ya waktu itu. Jadi kayak aku pengennya sih, backpack sih mimpiku sendiri pengen jadi brand, yang sustain gitu, yang maksudnya, kita bisa apa ya, pass down iya, through generations. Nah, salah satunya memang kita tuh kebanyakan sih fokusnya memang di cake ya. Jadi mmm, kayak whole cake yang, look-nya modern, tapi kita, secara taste-nya sendiri itu, we keep it, deep down to our family roots gitu, to family friendly recipe. mmm, Jadi memang dulu awalnya berangkat kan sebelum ada Giana tuh. iya, Jadi bener-bener kayak dari resep-resep yang memang kita suka. Jadi ketika kita udah suka,
Jadi baru kita jual di backpack. Jadi selalu seperti itu tuh. Oke. Nah, makin ke sini kita tuh kayak makin deeply rooted tuh karena ngerasa kayak makin punya anak, Ya. kemudian ternyata audiens kita juga ngikut ya. Hmm. Akhirnya banyak keluarga muda juga. Jadi kita makin makin deeply rooted di situ kayak resep-resepnya tuh kita make sure yang bisa dimakan kayak semua anggota keluarga. Mungkin lah sugar kayak gitu-gitu. Iya, nah jadi, ini akhirnya salah satunya tuh ini. Nah, ini tuh, namanya tuh dark chocolate Gianna cookies. Waktu itu tuh aku bikin pertama kali tuh untuk 1 bulanannya Gianna Oh, waktu lahir. iya. Kan waktu, anak lahir kan kita kirim-kirim teman-teman, Iya. keluarga. Nah, itu ini. Jadi, awalnya tuh dari situ teman-teman semua pada suka, kemudian kita bikin dulu awalnya size-nya agak gede tuh, sekarang akhirnya kita bikin segini dan kita sih happy banget. Ini udah 4 tahun. Jadi kayak ini tuh udah resep lama, tapi orang tuh masih suka gitu. Usianya seusianya Gianna. Oh. Nah, jadi kalau dibilang backpack tuh kayak gimana ya, kurang lebih itu ya, backpack tuh, lumayan mewakili keluarga kita juga gitu. Jadi ini resep yang memang resep dari, favorit keluarga kita yang kita mau share ke Oke, orang-orang mantap. gitu. Tapi kan yang Mhm. uniknya nih, Fiona, Mhm. this is a hit kan, udah jadi Mhm. 4 Aduh, tahun terus makasih. gitu. Tapi yet kamu share resepnya Oh ke iya? orang-orang, and then they can recreate sendiri, mereka even bisa jadi saingan kamu, Iya ya iya kan? iya iya. Why? Aku tuh lucu banget sih, aku tuh kayak waktu itu tuh kayak, lumayan eye opening itu kalau pernah tahu jadi ada namanya di New York tuh Milk Bar dari namanya chef-nya Christina Tosi. Ya. Dia kayak dulu tuh, pernah di MasterChef US juga tuh. Dia tuh juga melakukan, waktu itu tuh dia tuh dari dia. Jadi dia itu punya, bisnis itu, jadi chef tapi dia punya bisnis, punya cafe dan dia tuh kayak bikin buku malah. Bukunya itu semua, nggak cuman Menunya satu, dia? semua menu dia. Oke. Jadi dia taruh di situ, terus I was asking the same question like what you ask just now gitu. Tapi kemudian aku melihat semuanya tuh aku jadi ngerti gitu. Iya. Itu tuh kayak bagian dari maksudnya tuh ya dari kayak maksudnya ya value-nya dia dan maksudnya gimana brand, Milk Bar itu mau dia bangun gitu. Bukan berarti aku di backpack maksudnya mau jadi brand yang lempar-lempar as simple kayak lempar resepi gitu. Enggak sih, cuman maksudku tuh kayak aku tuh juga pengen kayak maksudnya di backpack tuh kayak, ini tuh kayak aku mau cuman intinya kalau ketika aku bagi bagi resep gitu, nggak semuanya resep itu tuh sebenarnya tuh cake yang kita jual, ada yang cuman kayak aku follow, misalkan ada resep apa cuman aku bikin kayak, "Ini loh gampang." Jadi intinya tuh aku mau share easy, simple family recipe that you Oke. can create at home, kayak for your loved ones, kayak, mungkin terserah mau bikin bisnis baru juga tuh nggak apa-apa, dan dari situ tuh sebenarnya intinya tuh aku juga mau cerita kayak, there's no secret, kayak maksudnya nggak ada yang kalau kalau di backpack gitu ya, kayak other people, might do it differently. Tapi aku ngerasa kayak di backpack tuh, semua ingredients yang kita pakai, itu maksudnya semua tuh you can have it gitu, maksudnya kamu Oke. bisa beli di sini. Tapi aku bilang memang, jadi nge-build sebuah bisnis tuh kalau aku sambil belajar gitu ya, setelah 7 tahun ini, it's much more than having a great Yes. product Oke. gitu. Jadi kayak banyak banget di dalamnya kayak building, and having a very solid team, kemudian kayak how to marketing our products, gimana marketingnya, kemudian gimana kita, keep brand itu untuk sustain Ya. gitu. Jadi banyak banget gitu kan Oke. faktornya. Jadi aku ngerasa kayak bagi resep aja sih sesimpel aku bagi resep tuh I think it's nothing gitu ya. Cuman satu chunk of puzzle aja ya, dari the Ya ya whole bisa dibilang instrumen gitu gitu. ya. Mau coba nggak Iya boleh silakan. yuk. Ini kayaknya yang editor nih sudah kepingin nih yang di belakang kamera. Oh, ini boleh coba sambil cobain lah, Yuk kita sambil sambil coba ngobrol supaya heeh, santai ya gitu. kita ngobrolnya ya. Iya, gitu. Tapi ini enggak, Fiona sempat overwhelm nggak? Karena aku kan dulu sempat buka cookies juga kan. Oh iya, Ya, jualan oke cookies oke. juga dulu di Surabaya. Mhm mhm. Ini kan nggak seindah ini, maksudnya, oh ya cakep, Mhm, capeknya kan ya mhm mhm, sebenarnya. heeh. Bikin kayak gini nih kan capek. Iya emang Kamu harus capek. ingredients-nya kamu harus cek Bener, lagi, sourcing gitu ya, kan. heeh heeh. Terus harus shelf life-nya juga kamu harus Mhm, pikirin. mhm, Terus ini juga kalau aku bilang masak cepet ya, mhm, within 30 menit 1 jam udah beres. mhm, Baking ini kita harus kadang dimasukin freezer, dikeluarin lagi, mhm, diapain lagi, banyak banget step-stepnya. mhm. Nggak capek, Bu? Aku sih ngerasa kayak semua kerjaan kalau dibilang nggak kalau misalkan capek atau enggak, kayak aku ngerasa semua kerjaan capek gini. Mau cobain nggak? Kok sih yang cuman? Oh gitu deh, nanti ya. Nanti ya. Heeh, heeh, nanti kalau kurang aku kirim.
Nah, ya. Anyway, kalau dibilang capek mah semua kerjaan capek ya, aku Hmm. rasa sama aja gitu kayak terus kalau, sekarang sih makanya kayak, kita sambil jalan juga kita juga fokus kita pengen punya tim yang solid gitu, bisa jadi kepanjangan tangan kita yang bisa bantu kayak maksudnya aku bisa ya, jadi berkat yang lain, Hmm. jadi, Ya. misal kayak sekarang ada di podcast ini, bisa ngobrol, ngomongin hal yang lain, sementara mungkin timku di dapur sekarang lagi Iya, lagi baking. typing gini satu-satu ya. Iya, jadi maksudku kayak semuanya itu ya, kita pasti berproses lah waktu awal dulu Ya, mungkin aku masih bikin sendiri, tapi setelah itu kan aku bisa pass down resepnya, betul ya. juga bisa ngajarin ke tim. Malah sekarang tuh aku jujur ya kayak timku tuh kayak they can bake actually maybe better Better than you. me. Karena kan baking kalau cake itu Ya. kan konsistensinya tuh kan Hmm. benar-benar, penting. Ya. Mereka akhirnya dengan mereka ngelakuin setiap hari tuh mereka ada dapat lah maksudnya tuh, "Oh harus agak sedikit seperti ini Bu," gitu. Ya. Jadi kadang tuh kalau misalkan aku, kadang pastilah aku berkala tuh ada kayak QC kan, kayak aku coba rebake resepnya lagi gitu, Ya. mungkin ada yang mau di-adjust. Ya. Karena kan gimana pun kan karena kita itu lumayan, ngikutin kayak gimana lifestyle family, kan sekarang semua orang pengennya, Ya. healthier, kayak less sweet, semuanya hidup lebih balance. Pasti kita diem-diem aja sih, kadang tuh kita tweak aja resepnya. Jadi maksudnya Hmm. tanpa harus ngasih tahu customer, jadi kita tuh Oke. kayak, ya udah kita reduce aja sugar-nya, jadi semuanya lebih balance. Hmm. Jadi maksudnya kayak orang kadang tuh kalau bilang kayak, "Masih sama lo kayak gitu." Sebenarnya udah beda, cuman Oke. maksudnya kita itu keep up dengan, what's, on trend now, tapi maksudnya yang lebih bukan yang maksudnya kita sampai hilang, identitas ya, tapi kita lebih ngikutin kayak sesuai value kita, misalkan kayak keluarga kita pun sendiri, kita sekarang udah lebih nge-cut dan lebih conscious ke sugar intake gitu. Hmm. Jadi kayak kita lebih ngurangin gitu kan, lebih nge-balance gitu semuanya, Ya. kayak gimana ceritanya tuh biar kayak misal cookies ini aja tuh biar nggak yang makan tuh langsung, all Hmm. sugar gitu ya, meskipun ya pasti ada sugar Ya. inside gitu. Mungkin kita balance dengan misalkan kita sourcing dark coklatnya mungkin berarti yang agak bagus, yang Hmm. tinggi gitu. Berarti, untuk, biar sugar-nya nggak terlalu tinggi, berarti butuh apa lagi, misalkan butternya harus bagus, jadi, amount of fat-nya juga banyak, terus maksudnya masih dimakan tuh masih enak gitu. Hmm. Jadi orang tuh lupa nggak mikirin tuh manisnya doang. Ya. Jadi lebih lumayan kayak gitu sih dan memang kalau dibilang gimana pusing atau enggak pusing, tapi sambil jalan sih kayaknya aku ngerasa kayak, ya memang kayaknya ini memang passion ya. Jadi kayak berat sih emang jalanin challenge-nya tuh day to day tuh aduh ada aja. Jadi kan kayak nitty-gritty kecil-kecil tuh selalu ada Ya. gitu ya. Sama sih kayak punya anak kayak gitu, makanya ini anak yang lain gitu. Hmm. Tapi ya so far memang karena mungkin passion-nya di situ gitu, dan kita happy lumayan punya temen-temen, customer base yang Hmm. udah lumayan appreciate kita. Jadi mungkin itu yang keep Keep us going ya. mhm, Oke. Nah, last question nih Fiona. mhm, Kalau kita lihat Big Pack ini, mhm, your baby, dua mhm. sampai 5 tahun lagi kira-kira kemana nih arahnya? Aduh 2 sampai 5 Kan tahun, kamu nih mhm. CEO-nya kan nih, Waduh. arahannya kemana nih? Gitu. Jadi, aku tuh memang tipenya tuh lumayan nggak aku tuh agak kurang rapi in term of kayak bikin Excel lah, bikin Hmm. sheets lah, apa. Cuman kayak aku selalu ketika punya visi tuh aku sih tipe yang suka menumpahkan dan cerita gitu ke timku gitu. Kalau ditanya memang visinya kayak gimana 2 sampai 5 tahun lagi. Aku tuh, pengen Backpack tuh jadi brand yang, sustain gitu ya, tetap deeply rooted in family recipe, tapi kita ingin lebih fokus untuk, serving market yang memang, apa ya, yang sekarang kita punya dan memang loyal ke Backpack gitu. Hmm. Kalau ditanya seperti apa 2 sampai 5 tahun lagi, we might have offline Oke. konsep, tapi kita masih pengen, online-nya ini jalan dengan kuat gitu Hmm. maksudnya. Dan kita sih makin ke sini kita lihat kayak, orang lumayan appreciate ternyata itu kita punya beberapa kita koleksi namanya birthday atelier, birthday collection, jadi semi custom cake gitu. Oke. Dan yang menurut orang-orang mungkin kenapa alasannya mereka tuh suka cake-cake cantik ini gitu, karena desainnya tuh lumayan, uniquely ours gitu. Hmm. Dengan rasanya itu rasa-rasa kue yang mereka udah kenal. Jadi Oke. kan memang awalnya dulu Backpack itu nggak sama sekali di custom cake gitu. Kita sama sekali nggak ada custom cake. Memang agak beda sama kue lain. Karena kebanyakan kayak orang tuh kan kebanyakan kayak birthday cake semuanya kan custom Custom gitu ya. ya. Kita waktu itu sama sekali nggak. Jadi kita keluarin tuh kayak rasanya tuh pengen waktu itu kan karena kita suka makan, mungkin itu yang nge-hook ke orang. Ketika sekarang kita keluarin yang semi custom,
orang jadi, mencari kue itu karena memang dia pengen punya, order kue yang dia bisa makan gitu. Nah sekarang, ditambah lagi dengan desain yang orang-orang cukup bisa apresiasi, kayaknya kita mau fokusnya sih Di sana 2 ya. sampai 5 tahun lagi tetap di situ gitu, dengan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada offline konsep yang menurut kita sesuai sih kita willing banget untuk explore ke situ. Oke, boleh. Kalau butuh investor mungkin ya. Aduh aduh Teman-teman DO siapa tahu mau jadi investor boleh leave comment, "Bu aduh, Fiona saya mau," gitu ya. syukur, terima Gitu ya. kasih kalau Oke, memang thank you so much Fiona aduh udah datang ke thank you, sini. Kita ngobrol iya, dari hulu ke hilir jadi tahu thank ternyata you. tolong itu Wikipedia dibenerin ya orang-orang ya. Oke, thank you Fiona. Aduh, See you teman-teman DO. Boleh like, subscribe, komen. Mau tanya mhm. sama Fiona apa ya kan? Tanya resepnya mungkin Ada boleh resep, ya. udah ada resepnya. Atau teman-teman yang penasaran backpack tolong pop up di mana? Siapa tahu di Surabaya ya kan? Pop up di Semarang, di Malang, kota-kota kalian gitu. Oke? Thank you Thank teman-teman. you.